Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tambah pinter, dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak kelas 2 kita mulai pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita masuk pada bab yang kedua, yaitu dengan tema senangnya bisa membaca Al-Quran. Nah, anak-anakku kelas 2, senangnya bisa membaca Al-Quran. Nah, kita sebagai seorang muslim atau orang-orang Islam itu diperintahkan untuk bisa membaca Al-Quran, ya. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan yaitu banyak kaitannya dengan Al-Quran. Contohnya di dalam sholat kita, nah itu kan ada bacaan-bacaan sholat atau doa-doa sholat. Kemudian kita juga membaca di dalam sholat itu surat-surat pendek, ya. Nah, kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, maka sholat kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak bisa membaca Al-Quran, ya. Demikian juga dalam membaca Al-Quran, ya, kita membacanya harus benar. Artinya dengan tartil, ya. Tartil ini dengan baik dan benar atau dengan tepat sekali, ya. Artinya dalam Al-Quran itu bagaimana cara kita membaca huruf demi huruf, ya. Karena antara huruf yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Halo,
ya. Jadi anak-anak, kita sebagai orang Islam itu diperintahkan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Qur'an ya. Di dalam surat Al-Alaq ayat pertama itu Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di sini kita diperintahkan untuk selalu membaca ya. Artinya kita harus belajar membaca Al-Qur'an karena hampir ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ya berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, kalau kita belajarnya itu sungguh-sungguh ya, kemudian belajarnya dengan giat ya, dengan rajin ya, dengan sabar ya, maka kita akan bisa ya. Nah, biasanya anak-anak itu kan belajar ngaji ya, belajar ngaji atau membaca Al-Qur'an itu enggak berurutan ya, enggak sabar ya. Dalam bahasa Jawanya itu enggak telaten ya. Diajari sama guru ngajinya huruf per huruf tidak diperhatikan ya. Nah, contohnya ada antara alif dengan ain. Nah, itu kan berbeda. Nah, itu harus bisa membedakan ya. Makanya belajar mengaji atau membaca Al-Qur'an itu mulai sejak dini supaya apa? Lidah-lidah kita mudah untuk membacanya, untuk dibentuk ya. Kalau sudah dewasa maka lidah kita akan kaku, malah kita nggak bisa ngaji ya. Pertama yang kita lakukan itu membaca ya, membaca huruf per huruf, harus bisa semuanya ya. Contoh huruf hijaiyah itu ada 30 huruf. Nah, satu per huruf ya, huruf per huruf itu harus kita bisa mengucapkan dengan sempurna ya. Kalau nggak sempurna nanti maka akan merubah arti daripada kata-kata Al-Qur'an ya, kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an. Nanti bedanya, artinya beda, maknanya juga beda, penafsirannya beda ya. Makanya kita membaca pertama itu huruf demi huruf dengan baik ya. Cara keluarnya huruf itu dari mana? Nah, itu kita perhatikan dan kita tirukan dengan benar. Kalau sudah membaca sempurna baru apa? Menghafal. Jangan menghafal dulu ya. Jadi membaca tahapnya itu membaca dulu dengan sempurna, dengan baik, baru menghafal. Kalau sudah bisa menghafal baru menulis ya. Begitu tahap-tahapnya. Dari menulis, sesudah menulis baru memahami artinya. Maksudnya apa? Kalau nggak ngerti bisa ditanyakan kepada guru agamanya masing-masing atau pada guru ngajinya ya. Kemudian yang kelima yaitu apa? Mempraktekkan, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya kita membaca, tapi kita memahami maksudnya itu apa, kemudian kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga Al-Qur'an itu bisa memberi dampak, memberi warna di dalam kehidupan kita. Karena Al-Qur'an itu kita pakai sebagai pedoman hidup kita ya. Jangan yang lain, tapi apa? Al-Qur'an. Maka kalau kita sudah bisa membaca Al-Qur'an, maka hati kita senang, diri kita senang ya. Orang tua kita pun juga senang, dan semua orang-orang yang ada di sekeliling kita juga senang. Nah, kalau kita bisa membaca Al-Qur'an, diri kita senang, dan insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah untuk pembelajaran PAI pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita semua. Semoga kalian senantiasa menjadi anak yang soleh dan soleha. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.